Pikir dulu direm apa tidak sudah nyampe. Tidak bisa karena dia diri luar. Jika dalam satu. Begitu juga dalam komunikasi pembelajaran. Baru kondisi-kondisi membuat anak-anak konsentrasi terhipnotis istilahnya itu bisa jalan. Nah, kemudian komponen ketiga adalah keterampilan. Nah, sebetulnya dari tiga ini bisa turun menjadi beberapa, tapi panah ini menunjukkan penekanan pada keterampilan bahasa tadi. Nah, memang mengajar itu tidak sekedar menguasai materi, tapi karena ini adalah unsur transmisinya, memindahkannya, maka bahasa itu penting. Nah, itu sebabnya dalam ilmu mengajar kita dikatakan kalau Anda mengajar di sebuah tempat, katakanlah di sekolah Anda itu di pesisir pantai, banyak-banyak menggunakan contoh-contoh yang ada di tempat itu, kontekstual. Kalau di pegunungan, banyak-banyak menggunakan contoh-contoh benda-benda yang ada di sekitar pegunungan, supaya mereka itu tidak berhayal, berfantasi pada saat Anda. Kemudian simbol. Nah, kalau Anda membaca buku, kalau mau dinarasikan semua itu terlalu banyak. Itu sebabnya orang kalau pegang buku langsung mengantuk. Karena buku yang sedemikian tebal itu tidak pernah dibuat simbol-simbolnya, skema-skemanya. Nah, jadi kalau misalnya ini sekaligus teknik pelajar, kalau Anda baca satu bab, bikin saja satu halaman atau 2 halaman. Bawalah itu ke pantai. Kalau saya tidak katakan Anda punya pacar, kalau ada teman Anda berdiskusikanlah yang satu lembar itu. Jangan bawa bukunya, karena kalau Anda bukunya saya pastikan Anda tidak pernah buka. Anda pulang kampung ke Parepare perjalanan 3 jam, bawa satu lembar. Jangan bawa buku di mobil, hilang saja nanti itu. Bawa satu lembar, sesekali melihat pemandangan, 3 kali melihat dia simbol-simbol itu. Itu namanya pulang kampung sambil belajar. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kita bisa terbantu oleh itu grafik-grafik. Bahkan ada yang terakhir ini paling banyak. Ini penting. Banyak sekali di situ karena kotaknya terbatas, maka ditulislah gitu. Biasa juga itu di SD sudah tidak tahu apa lagi yang mau ditulis, ditulis saja di SD, maksudnya itu dan saya bingung sudah tidak tahu. Iya, nanti menggambarkan itu begini. Iya. Saya kadang-kadang kalau ada satu yang saya tulis terus saya lupa, saya langsung tulis DLL dan lupa lagi. Yang penting sudah banyak di atasnya. Jangan baru satu langsung di SD di bawahnya. Dan kelihatan itu. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Yang kedua, komunikasi dalam pembelajaran itu karena ini gagasan emosi, ada tindakan, ada proses. Nah, ada tindakan, ada proses. Nah, itu sebabnya kembali lagi karena maaf ini, saya kira semua keyakinan, semua agama mengatakan bahwa perbaiki niat dulu, tidak bisa masuk pelajaran kalau Anda tidak niat belajar. Meskipun tidak perlu dilapalkan, saya niat belajar dan saya persaksikan di depan 40 teman. Tidak usah terlalu panjang ceritanya. Artinya Anda betul-betul menyiapkan hati Anda untuk belajar. Anda tidak akan terhipnotis oleh lingkungan Anda, termasuk guru Anda, kalau Anda tidak bersiap untuk belajar. Nah, yang pentingnya perlu dikaji khusus. Bagaimana membersihkan itu nanti tampilan lain itu. Jadi tindakannya ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Inilah yang saya maksud tadi dari awal itu, bahwa ketika komunikasi pembelajaran berlangsung itu banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan. Baik aspek dari gurunya, suasana pembelajarannya. Itu sebabnya ada ilmu pengelolaan kelas. Nah, ada ilmu pengelolaan kelas. Berbicara, coba misalnya, saya mau memberikan contoh. Saya pernah mengikuti ujian
disertasi itu judulnya begini: pengaruh kontak mata antara guru dan siswa terhadap kebetahan mengikuti pelajaran. Kontak mata, saya waktu itu betul-betul terhanyut. Kontak mata saja diteliti orang bisa jadi dokter, apalagi kontak-kontak lain. Gambaran saya waktu itu, maksudnya SMS atau apa segala. Dia tercepat ke alasannya. Kan banyak kontak-kontak sekarang. Kontak mata. Ketika Anda berhadapan dengan seseorang, lain kontak mata, lain tatap mata. Kalau Anda menatap wajahnya sepanjang, itu tatap mata namanya itu. Itu tidak baik bagi pembangunan dan kesehatan. Yang saya maksud itu begini: kalau ada siswa memukul temannya dan dia datang kepada gurunya, dia mengucapkan kalimat pendek, "Saya menyesal memukul teman saya." Jangan tatap matanya sepanjang mengucapkan kalimat itu. Satu kata saja. Kata kuncinya itu adalah menyesal. Saya menyesal memukul teman saya. Ketika menyesal dia, kalau matanya agak redup, dia betul-betul jiwanya yang berbicara. Tapi kalau dia begini, saya menyesal, itu artinya besok saya pukul lagi. Satu, jangan sepanjang kalimatnya diperhatikan. Singkat. Jadi seperti itu. Saya amat gembira atas keberhasilan teman saya. Kata kunci gembiranya, kalau dia tidak bersinar, itu berarti dia tidak hidup. Itu namanya kalimat empati. Empati itu satu kondisi kita turut merasakan perasaan orang lain, tetapi tidak larut dalam suasana itu. Misalnya ketika ada orang bersedih datang ke kita respon dia. Saya memahami kondisi Anda sekarang. Saya sepertinya ikut merasakan perasaan. Jangan katakan saya ikut berempati, karena empati itu tadi yang diterangkan. Apa bedanya simpati? Simpati juga turut merasakan perasaan orang lain, tapi kadang-kadang larut dalam suasana. Itu yang ditunjukkan oleh supporter PSM itu. Kalau kalah kesebelasannya dia simpati, bukan empati. Lempar di kanan. Pengantar mayat. Di Makassar ini ada 3 pengendara yang berbahaya. Itu supporter PSM Makassar, dia harus minggir. Yang kedua pengantar jenazah, yang ketiga pemadam kebakaran. Jangan dekat-dekat. Nah itu, saya kira yang terjadi di Makassar itu kalau pengantar mayat seperti ya. Nah itu ya, seperti itu. Jadi gagasan emosi ada di sini. Jadi dan sebagainya itu banyak sekali ya, tidak usah diterangkan semua karena saya juga sudah bingung di situ. Dan saya bingung sedikit lagi. Gaya komunikasi ini sebetulnya. Kalau gaya itu kan ada gaya informatif, ada gaya persuasif, ada gaya instruktif. Jadi kalau sekedar mau memberi informasi itu ceramah boleh. Jangan didiskusikan misalnya, anak-anak sekalian sekarang kita mau belajar nama-nama kabupaten di Sulawesi Selatan beserta nama bupatinya. Jangan didiskusikan. Karena tidak ada pendapat yang lain, hanya satu jawaban benar. Mati waktu kalau didiskusikan, jadi cukup gaya informatif. Tapi kalau faktor-faktor penyebab tawuran di negara tetangga itu banyak jawabannya, itu bisa didiskusikan. Ya, saya sejak Pak Romansa memimpin, saya sering mencontohkan bangga. Saya mengajar MKDK, saya parkir mobil saya di sini, maaf saya melanggar Pak. Saya mengajar di sana. Mahasiswa saya katakan, di mana di kurung tugas Pak? Bawa ke mobil saya. Ini kuncinya. Pak, di mana mobilnya? Saya bilang di parkirannya nih Pak. Belum ada pada waktu. Pak, kenapa terlalu jauh? Saya katakan di sana masih ada sejak harapan, di sini tidak ada.
arti yang positif, kira-kira gambarannya. Langsung dia bilang, tidak ada di begini di sini Pak. Saya bilang iya, tetapi hampir lagi. Nah kira-kira, ada nggak yang persuasif mempengaruhi? Saya sekarang berbicara mencoba mempengaruhi Anda. Saya harus punya gaya, punya volume, punya irama yang lebih hebat dari imajinasi Anda sekarang yang ada di Trans Studio, ada keperluan. Di sini kan ada keperluannya di sentral di mana dan lain sebagainya. Saya harus melebihi dari itu karena saya mau melakukan persuasi, mempengaruhi. Nah, ada gaya instruktif, jadi menginstruksikan. Nah, ini biasa gaya guru-guru yang otoriter. Sedikit lagi. Nah, karena itu fungsi-fungsi komunikasi nanti di dalam diskusinya kita lihat bisa. Ada tutel bagaimana menjelaskan, jadi guru harus menjelaskan, bukan mengaburkan. Sudah ngomong 2 kali 45 menit belum ada yang dipaham. Bukan menjelaskan, mengaburkan. Ada tutel menjual gagasan, buatlah siswa Anda penasaran. Kata Omai Rama. Nah itu. Tuler. Jadi membuat ada perubahan. Apakah dari tidak bisa menjadi bisa merasakan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Nah itu ada tuh bisa. Jadi ada memutuskan. Ini unsur-unsurnya. Anda adalah komunikatornya, pengirimnya. Nah itu memang harus hebat itu guru sebetulnya itu. Dan tidak ada guru yang tidak hebat sebetulnya. Yang berbeda itu tingkat-tingkat kehebatannya saja. Ada yang hebat pada hari Senin, Selasa agak menurut sedikit, lalu yang lain kira-kira ragu. Dan celakanya ada hari Senin sampai Sabtu tidak hebat, nanti Minggu baru hebat. Tengah malam lagu, tidak ada nuranian. Penyandian di dalam menerangkan, menyajikan dan sebagainya, ada juga sandi-sandinya. Pesan, kalau singkat sekali namanya SMS. Nih. Tapi kalau mengajar jangan model SMS dipakai, semua singkatan semua. Akhirnya yang mengirim juga sudah tidak tahu apa tadi yang dikirim itu. Saluran, medianya, ada penyajian ulang, ada ulang. Nah, kita lanjut. Waktu. Nah ini kalau arahnya, ini yang sederhana saya punya. Kalau guru saja berbicara, tidak ada balikan, ini seperti inilah arahnya. Kalau yang 2 arah, ini sudah ada balikan dari siswa. Kalau multi arah seperti inilah kira-kira. Misalnya model-model pembelajaran kooperatif ada di yang ketiga ini dengan berbagai macam tipenya, ada 13. Ada jigsaw, ada NHT, number head together, ada TAI, ada STAR, macam-macam lah di situ, macam-macam. Ada group investigation, macam-macam. Ada di sini di multi arah ini. Ini yang perlu juga kita ketahui bahwa kadang-kadang terjadi hambatan dalam komunikasi. Hipnotisnya tidak bisa jalan. Ada namanya hambatan semantik bahasa. Gaya-gaya bahasa, langkah bahasa itu agak mempengaruhi. Termasuk kelancaran. Kemudian hambatan saluran medianya tadi. Hambatan sistem, misalnya kita tidak punya perangkat yang bisa mendukung pembelajaran ini. Dan ada yang seringkali tidak disadari guru adalah hambatan dalam hubungan interpersonal. Ada guru senang kalau ditakuti oleh siswa. Ini guru yang mestinya mengajar pada zaman harimau berkuasa. Bangga sekali kalau ditakuti oleh siswa. Kan mestinya tidak, mestinya disegani bukan ditakuti. Kalau Anda bangga ditakuti oleh siswa, suatu ketika Anda tidak hadir dan dia tahu bahwa Anda sakit, serentak mengucapkan alhamdulillah. Secara etik agama tidak benar, tetapi ada juga mengatakan bahwa sesuatu yang mengancam kalau dia tidak ada ucapkanlah alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Mana ibu guru sakit? Alhamdulillah. Jadi sekarang di ICU, innalillahi. Lagi 3 hari. Jadi jangan pernah mau ditakuti oleh siswa. Nah itu. Karena kalau Anda ditakuti, memang tenang suasana kelas, tetapi tenangnya itu hanya berpikir bagaimana
bagaimana saya tidak dimarahi, bukan bagaimana memahami pelajaran. Nah itu. Jadi notisnya nggak jalan lagi. Nah ini jenisnya ada komunikasi verbal, ada non verbal. Kata saya tadi itu gerakan itu isyarat-isyarat, menggele. Kalau menggele itu tanda apa? Tidak setuju ya. Kalau mengangguk, tapi hati-hati saya dalam kajian literatur saya, ada provinsi di Meksiko dan ada di Afrika. Itu kalau orang mengangguk dia tidak setuju. Ini psikologi lintas budaya. Kalau dia tidak setuju, justru dia mengangguk. Kalau dia setuju menggele. Jadi hati-hati kalau mau Anda ditempatkan nanti di Meksiko, kita ketemu lagi sekali lagi. Saya sampaikan itu nanti salah. Ya. Kira-kira begitu. Saya kalau mau pindah mengajar di Meksiko atau ada negara-negara bagian di Afrika Barat itu ada seperti itu. Nah ini yang penting tadi sudah. Jadi harus selalu saya saja ada keterbukaan, ada empatinya, ada sportifnya, jadi supaya memberi dukungan. Jadi kalau mengajar, jangan terlalu menekan siswa, jangan membuat mereka tertekan. Nah itu. So, kalau dia merasa tertekan, namanya underdog. Kan ada dua kondisi kejiwaan itu ketika kita berliterasi, ada top dog, ada underdog. Kalau ada juga guru merasa menguasai semua persoalan dunia dan akhirat pada saat itu juga top-top itu berlebihan juga. Akhirnya yang pasangan itu menjadi underdog, tidak bisa memahami. Jadi itu. Jadi perlu ada kesetaraan, meskipun tidak sama. Nah seperti itu. Itu sebabnya mengapa anak-anak yang belajar bimbingan belajar cepat tahu daripada guru di sekolah. Karena kalau maaf ini, kalau di sekolah itu tergantung gurunya, terlalu di atas menara. Kalau di bimbingan belajar, yang bimbing itu anak tidak jauh beda umur lah dengan dia, tidak satu level dua level. Jadi bahasanya itu agak mudah, seperti naik tangga, tangga 1, 2, 3 berjenjang begitu. Itu kondisi psikologis itu. Apalagi guru itu kan personifikasi bagi murid. Jadi malaikatnya guru anak itu adalah gurunya. Saya pernah disalahkan oleh anak saya ketika SD itu. Selesai membuat PR, saya buatkan cara lain. Katanya, salah ini Bapak. Saya bilang, kenapa salah? Nah, dia bilang, tidak begini contoh dari guruku. Siapa gurunya? Mahasiswa saya di SD sana. Belum selesai lagi. Saya mimpi PPN. Coba, jadi guru itu personifikasi bagi murid. Tidak ada kata tingkah laku yang salah dari guru kepada seorang murid. Sebab kalau salah itu yang benar, jadi berubah jadi benar. Jadi hati kalau ada membuat kesalahan berubah jadi benar di depan siswa. Nah, yang paling akhir barangkali. Jadi dalam pembelajaran bagaimana terjadi prakondisi tadi sugestinya itu. Kegiatan Anda itu mulai merencanakan pembelajaran, menyiapkan, merencanakan dan ini yang menjadi yang memudahkan Anda mengingat bahwa fungsi kita itu memang sebagai fasilitator ya, memudahkan, memfasilitasi. Jangan mempersusah, harus memudahkan, itu kuncinya, prinsipnya. Harus Anda menjadi media, menjadi bagian, menjadi alat, menjadi bahan, mediator. Transmisi fungsinya tadi Anda sebagai komunikator, memberi dorongan motivator. Yang suka menghitung-hitung ya guru sebagai kalkulator. Nah, itu yang inti karena sudah sampai waktu. Ada nanti dalam jawab saya tidak ke slide lain.